ternyata berbeda. Nanti kita bahas untuk, sistem upah, kita bahas, untuk teori upah terlebih dahulu. Teori upah itu dikemukakan oleh kaum klasik, neoklasik, Karl Marx, dan, Keynesian. Nah, untuk kaum klasik itu mendasarkan bahwa upah terjadi karena, eee, kekuatan tarik-menarik antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Jadi di sini, kekuatan tarik-menarik, antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, kemudian terjadilah keseimbangan dalam pasar tenaga kerja yang, hasilnya itu adalah, upah ya, upah pasar. Nah, teori upah, pertama ya, disampaikan oleh Adam Smith dan Mill, ya, ini masih kaum klasik, bahwa, upah itu ditentukan seperti tadi ya, dasar pemikiran klasik, keseimbangan dari kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dan, upah juga ditentukan oleh modal. Ya, modal yang dimiliki oleh, pengusaha. Dari konsep tersebut, ya, hasil pemikiran Smith dan Mill itu, menjelaskan bahwa permintaan tenaga kerja ditentukan oleh dana upah, ya, sesuai dengan teori upahnya yang berjudul teori dana upah. Jadi, permintaan tenaga kerja ditentukan oleh faktor utama adalah ketersediaan dana oleh perusahaan. Jadi, dana yang dimaksud adalah dana untuk, memberikan ya, yang diberikan kepada tenaga kerja berupa upah, disebut dengan dana upah. Ya, upah akan naik jika modal, yakni dana upah yang dimiliki perusahaan, jumlahnya naik. Jadi, upah itu dipengaruhi oleh, dana upah atau modal. Modal naik, ya, modal untuk memberikan upah itu naik, maka upah ikut naik. Atau jumlah pekerja, eee, turun. Jadi, jika modal naik, upah akan naik, atau upah naik dipengaruhi juga oleh jumlah pekerja yang turun. Jadi ada 2, eee, cara untuk memberikan upah atau besaran upah. Pertama, upah bisa naik kalau dana upah itu naik atau modal perusahaan naik, atau upah bisa naik jika jumlah pekerja dikurangi. Nah, upah turun jika jumlah pekerja turun, ya, kalau dilihat secara agregatif, upah itu akan turun jika jumlah penduduk meledak, jumlah penduduk meningkat, ya, sedemikian rupa sampai penawaran tenaga kerja jauh lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Nah, asumsi yang berlaku pada teori dana upah oleh Smith dan Mill adalah pemerintah itu tidak punya peran atas besaran upah. Jadi, upah memang terjadi karena, mekanisme pasar tenaga kerja. Sehingga, agar upah bisa dinaikkan, maka, eee, harus ada yang dikorbankan, yakni, jumlah pekerja dikurangi. Lalu untuk, kaum klasik lain yang mencetuskan, pendapatnya mengenai upah adalah David Ricardo, dan ini, teori yang dia sampaikan tentang, upah alami atau subsisten.
Jadi, David Ricardo ini menjelaskan upah yang dimaksud adalah upah real, di mana upah yang diterima oleh pekerja itu kecil, minimum sedemikian rupa sehingga hanya cukup untuk bertahan hidup, pekerja dan keluarganya. Jadi hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar atau subsisten. Jika upah naik, jumlah pekerja, akan meningkat karena itu menjadi daya tarik. Namun kalau ini terjadi terus-menerus, yang terjadi adalah upah kembali turun, ya karena penawaran tenaga kerja berarti lebih banyak, daripada kemampuan perusahaan untuk memberikan upah. Asumsi yang berlaku pada teori, upah alami atau subsisten adalah, eee, teori ini menekankan pada aspek penawaran tenaga kerja. Artinya tenaga kerja itu, dilihat dari sisi penawaran, ya jika terlalu besar maka akan mempengaruhi, tingkat upah ya, apalagi kalau dibandingkan dengan, permintaan tenaga kerja. Jika upah naik, ya di harga subsisten, ya jumlah pekerja akan meningkat dan lama-lama kondisi ini akan menurunkan, tingkat upah karena terlalu banyak sisi penawaran tenaga kerja dan sebaliknya. Jika upah turun di bawah harga subsisten, harga atau upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya saja. Jika upah turun di bawah harga subsisten maka jumlah pekerja, juga akan turun. Pekerja realistis tidak bersedia lagi bekerja. Oleh karena itu, karena perusahaan berharap mendapatkan keuntungan maksimal, jangan dianggurkan, eee input-input yang lain, maka, pengusaha bersedia untuk menaikkan, tingkat upah sampai setara dengan, upah atau kebutuhan subsisten. Ya, menurut David Ricardo, upah alami atau upah subsisten ini dibagi, menjadi 2, ya upah subsisten dibagi 2, yakni upah alami dan upah pasar. Upah pasar adalah upah yang sebenarnya diterima oleh pekerja. Nah, upah alami adalah besaran upah tergantung kekuatan permintaan penawaran tenaga kerja. Jadi ini, fokus dari kaum klasik. Penetapan upah itu, berdasar kekuatan permintaan penawaran tenaga kerja. Dan upah alami ini digunakan sebagai, eee, dasar ya agar pekerja itu hidup layak. Ya, bila upah pasar ya, upah yang sebenarnya diterima oleh pekerja itu lebih tinggi daripada, upah, dari, keseimbangan ya, pasar, maka kemakmuran akan meningkat. Karena, upah pasar adalah upah yang sebenarnya diterima ya, pekerja atau upah real. Jadi daya belinya, sudah, lebih bagus gitu ya. Dan jika upah pasar lebih tinggi dari upah alami, maka kemakmuran akan meningkat ya, di pekerja. Membuat, angka perkawinan itu meningkat karena ada ekspektasi di masa yang akan datang. Nah, dengan pernikahan yang meningkat, ya jumlah pernikahan meningkat, maka diikuti dengan angka kelahiran yang juga meningkat. Dan kebutuhan hidup juga akan meningkat. Apalagi dengan, jumlah, eee, angka kelahiran yang tinggi, itu berdampak pada penawaran tenaga kerja yang meningkat. Dan, ini berhadapan dengan permintaan tenaga kerja yang tetap gitu, membuat, eee, jumlah pekerja itu akan, dikurangi. Artinya, eee
Peningkatan penawaran tenaga kerja yang melebihi permintaan mengakibatkan upah pasar turun, mendekati, upah alami, ya, upah keseimbangan karena mekanisme pasar. Ketika upah pasar turun hingga lebih rendah dari upah alami, ya, jadi, eee, pekerja itu, eee, menjadi turun ya harapannya, membuat, angka perkawinan juga berkurang, kelahiran berkurang, ya. Di sisi lain angka kematian meningkat karena, eee, penerimaan ya, upah yang diterima itu, relatif kecil, membuat, banyak terjadi kelaparan, ya, munculnya penyakit yang, kurang pengobatan sehingga angka kematian, meningkat dan, dampaknya, eee, jumlah, penduduk, kalau kita lihat dari sisi penawaran tenaga kerja tidak sebanding dengan, permintaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja menjadi, berkurang dan, ini mengakibatkan, pengusaha untuk meningkatkan kembali upahnya. Jadi terus, bersifat dinamis, ya. Berkurangnya penawaran tenaga kerja berdampak pada peningkatan upah. Ya, karena upah sebagai daya tarik bagi, calon pekerja, ya. Di sini, berarti jika upah, pasar meningkat lebih tinggi dari upah alami, akan membuat penawaran tenaga kerja bertambah, akhirnya, pernikahan meningkat, kelahiran makin banyak dan, pada akhirnya, eee, jumlah penawaran tenaga kerja lebih tinggi dari jumlah permintaan, membuat pengusaha itu memiliki bargaining power yang lebih tinggi, upah menurun. Nah, upah menurun membuat, eee, tenaga kerja dan keluarganya berkurang kesejahteraannya, ya, belum lagi ditambah dengan, angka kematian, nah terus berulang seperti itu. Nah, pengusaha, eee, mengikuti ya, irama naik turunnya penawaran tenaga kerja di lapangan. Nah, David Ricardo itu, memiliki pemikiran yang tidak jauh berbeda ya dengan, Ferdinand Lassalle, ya masih dari kaum klasik. Ya, upah yang diterima pekerja merupakan upah minimal, sama ya. Pengusaha memberikan upah minimal, dalam rangka untuk me mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hmm. Ya, di sini di Ferdinand Lassalle itu juga mengenal upah alami, ya, upah yang terbentuk dari, mekanisme pasar dan di sini, eee, pekerja mengalami tekanan. Ya, karena kebijakan upah ditetapkan oleh, produsen yang tadi sebesar, minimal itu, kerja pada posisi yang, lemah ya dan, eee, terpaksa bersedia menerima upah seperti yang ditetapkan oleh pengusaha, yang kemudian dikenal dengan upah besi ya oleh Ferdinand Lassalle. Ya, oleh karena itu, agar, dapat memperbaiki, hidupnya, maka mestinya pekerja itu bersatu, ya, mendirikan, serikat pekerja untuk melawan, eee, perusahaan. Karena sebenarnya, pengusaha dan pekerja itu dua pihak yang saling membutuhkan dan, tujuannya, bertolak belakang. Ya, kemudian teori upah, eee, versi Karl Marx yang, didasarkan atas
eee, sosialis etatisme. Ya, jadi upah itu besar kecilnya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan seseorang. Inti ajaran Karl Marx ada 3 mengenai teori upah, ya dikenal dengan teori upah Karl Marx, yakni teori nilai, pertentangan kelas, dan terbentuknya masyarakat komunis. Inti ajaran yang pertama teori nilai, bahwa dasar pemikirannya buruhlah satu-satunya sumber nilai ekonomi, karena buruhlah yang tahu dan yang mengerjakan apa dan berapa barang yang harus diproduksi. Ya, nilai suatu barang ya menurut Karl Marx itu setara dengan nilai jasa buruh. Ya, yang itu diukur dari banyaknya jumlah waktu kerja ya dalam rangka menghasilkan produk tersebut. Implikasi dari pemikiran Marx atas teori upah adalah yang pertama, harga barang itu, berbeda-beda. Perbedaannya didasarkan atas, jumlah jasa yang diberikan. Barang A, barang jenis A, barang jenis B berbeda-beda karena, eee, proses produksinya yang berbeda yang membutuhkan waktu yang berbeda. Kemudian implikasi berikutnya, jumlah jasa kerja yang dicurahkan untuk membuat setiap barang itu, pada akhirnya sama dimanapun tempatnya. Karena sama, maka harganya, juga sama menurut Karl Marx. Dan, tadi disebutkan bahwa buruh adalah satu-satunya sumber ekonomi, maka, buruhlah yang, menurut Karl Marx yang berhak mendapatkan seluruh pendapatan nasional. Karena pendapatan nasional, menurut Karl Marx itu yang menciptakan adalah buruh. Itu pemahaman atau implikasi dari inti ajaran, teori nilai. Nah, kenyataannya di lapangan, eee, tenaga kerja memang sama, tetapi, modal itu maaf, bukan sama ya, sumber tenaga kerja itu penting, tetapi modal juga jangan diabaikan. Modal itu juga penting. Satu lagi, Marx itu mengabaikan bahwa selera dan pola konsumsi setiap orang itu berbeda. Nah, inti ajaran berikutnya adalah pertentangan kelas. Ya, eee, dasar pemikirannya kapitalis ya, kaum pemilik modal berusaha menyingkirkan, eee, tenaga kerja untuk kemudian diganti dengan peralatan atau, mesin-mesin. Yang dalam rangka kaum kapitalis itu dapat sebesar-besarnya, menghimpun, keuntungan. Nah, di sini, buruh mestinya menurut Marx harus, membuat, bersatu ya, membuat serikat pekerja istilahnya kalau di Indonesia, untuk merebut kapital agar mereka posisi buruh itu tetap, terjaga dalam proses produksi, tetap dibutuhkan. Nah, pendapat Karl Marx itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Eee, ya di sini ya Karl Marx mengatakan bahwa buruh itu diberi, upah sesuai kebutuhan hidupnya dan, dia harus me bekerja begitu ya. Nah, di sini mulai abad ke-20, tahun 1930, di mana, mulai muncul revolusi industri, ya, bahwa perusahaan sudah mulai memikirkan, sisi kemanusiaan karyawannya, ya, demi meningkatkan produktivitas kerja karyawan dan efisiensi perusahaan. Di sini, pekerja tidak melulu mendapatkan upah, tapi juga mendapatkan, insentif ya yang
menjadi motivasi bagi pekerja untuk, tergerak lebih, eee, ya, lebih meningkatkan produktivitasnya. Termasuk, pengkondisian lingkungan kerja, ya, yang lebih baik, yang itu bagi perusahaan, adalah juga pengorbanan karena harus mengeluarkan sejumlah uang. Jadi artinya mulai abad ke-20 ini perusahaan tidak lagi bersikap kaku, tapi, lebih mengedepankan, sisi humanis bagi pekerjanya, bahwa, eee, pekerja itu adalah mitra. Nah, mulai abad ke-20 juga hingga sekarang, pemerintah itu turut campur, ya, dalam hal menentukan sistem upah. Jadi jika ada, kaum kapitalis yang berusaha untuk menyingkirkan buruh, maka pemerintah melalui proyek pembangunan yang bersifat padat karya, itu dapat mendistribusikan pendapatan kepada, banyak pekerja. Dan mulai abad 20 dikenallah, serikat pekerja yang, menjadi wakil para pekerja berhadapan dengan, pengusaha untuk menentukan sistem upah. Nah, inti ajaran yang ketiga adalah terbentuknya, masyarakat komunis. Di sini, buruh yang mengatur apa dan berapa jumlah produksi yang harus dihasilkan, sehingga muncullah masyarakat utopis di mana, tiap orang, diharuskan, bekerja sesuai kemampuan, misalkan dari sisi usia dan menerima upah, menurut kebutuhan mereka saja. Nah, implikasi dari dasar pemikiran Karl Marx ini adalah jenis dan, banyaknya kebutuhan, setiap orang itu dianggap sama, sehingga upah yang diterima juga sama. Ya, bahwa upah itu hanya sebesar untuk memenuhi kebutuhan, hidup pekerjanya dan tidak mengenal adanya sistem insentif yang merupakan, stimulan, ya, bagi pekerjanya untuk meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nasional. Dan implikasi, berikutnya adalah, muncul sistem pengawasan, ketat, ya, agar tiap orang bekerja sesuai kemampuan, ya, sesuai kemampuan tadi dari sisi, umur gitu ya. Jadi, eee, masyarakat dengan umur tertentu, misalkan umur 20 eee, 20 sampai 24 misalkan, itu, kemampuannya lebih, tinggi daripada mereka yang sudah, berusia, 45 ke 49. Sehingga penduduk berusia 20 hingga 24 misalkan, itu harus dipaksa dengan porsi pekerjaan lebih keras lagi, dan ini melanggar, HAM, ya, karena tidak semua orang itu meskipun mampu secara fisik dan pikiran, mencurahkan waktu sama banyaknya dengan yang lain. Nah, geser ke, eee, mazhab neoklasik, eee, tentang teori, pertambahan produk marginal untuk penetapan, upah, bahwa setiap pengusaha berharap memperoleh keuntungan maksimal, itu pasti ya. Tapi berhadapan dengan faktor produksi yang, terbatas. Nah, di sini, eee faktor produksi yang jumlahnya terbatas termasuk, ya, uang untuk memberikan modal untuk memberikan upah bagi, pekerjanya. Nah, eee, untuk agar
keuntungan maksimal yang merupakan tujuan perusahaan itu teraih ya, dengan faktor produksi yang terbatas tadi, ya sedemikian rupa dan, pada akhirnya untuk kaum neoklasik ini, memberikan upahnya setara dengan, usaha jasa yang telah disumbangsikan oleh pekerja, yakni setara dengan nilai pertambahan produk marginalnya yang kemarin kita kenal dengan, eee, value marginal product ya, atau nilai produk marginal, nilai pertambahan produk marginalnya. Teori neoklasik ini, muncul untuk menyempurnakan teori klasik sebelumnya ya, eee, di mana upah oleh kaum klasik terbentuk dari mekanisme pasar, kekuatan, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Ya, ya, untuk teori neoklasik, teori upah, menurut penasihat neoklasik itu lebih, mempertimbangkan, aspek sosial dan psikologis pekerja. Nah, di antaranya oleh, Alfred Marshall dan Stiglitz. Mereka menggagas tentang teori upah efisiensi. Nah, disebutkan oleh Marshall dan Stiglitz bahwa perusahaan sebaiknya membayar tenaga kerja itu lebih tinggi dari upah, pasar demi meningkatkan produktivitas, pekerja dan efisiensi perusahaan. Ya, eee, dasar, pemikiran teori upah efisiensi adalah, pekerja yang dibayar lebih tinggi akan lebih termotivasi dan, pekerja akan perusahaan berusaha bertahan di perusahaan itu karena iming-iming tadi, ya upah lebih tinggi dari upah pasar. Dan dengan upah yang diterima lebih tinggi, membuat pekerja lebih sehat, akhirnya lebih produktif, yang pada akhirnya, justru mendukung tujuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, maksimal. Eee, lalu, ada lagi dari kaum neoklasik ya, mengenai teori upah produktivitas marginal oleh Karl Menger bahwa, teori upah ini menjelaskan hubungan antara upah dan produktivitas ya, pernah kita bahas ya, di waktu pekan lalu, bahwa, prinsip pemikirannya adalah pengusaha akan mempekerjakan karyawan sampai kontribusi karyawan yang terakhir setara dengan biaya tambahan, ya biaya tambahan karena upah berarti beban kan biaya ya, mempekerjakan karyawan satu lagi. Ya, dengan perkataan lain DPL dengan perkataan lain, upah ditentukan berdasarkan nilai, eee, tambah ya, eee, dari sisi nilai tambah produktivitas dibandingkan dengan, nilai, tambahan biaya. Ya, nilai ini dihubungkan dengan permintaan dan penawaran tenaga kerja sehingga upah mencerminkan nilai, ekonomi, yang kemudian diberikan, eee, kepada, pengusaha oleh, pekerja. Artinya tadi ya, produktivitas setara dengan,
pengorbanan pengusaha dalam bentuk memberikan upah. Ya, konsekuensinya pekerja dibayar berdasarkan produktivitas. Pengusaha mendapatkan keuntungan sesuai tujuan perusahaan. Pengusaha akan memberdayakan sejumlah pekerja selama nilai tambah yang dihasilkan pekerja terakhir itu lebih besar dari upahnya. Jika nilai tambahan tidak lagi menguntungkan, maka perusahaan atau pengusaha akan beralih ke teknologi. Ya, prinsip teori upah produktivitas marginal menghubungkan ya pendapatan dengan produktivitas. Ini maksudnya ke upah ya. Maksudnya pendapatan tenaga kerja itu setara dengan produktivitasnya, pendapatan atau upah, sementara upah itu dari sisi pengusaha. Ya, tidak mungkin membayar seseorang prinsip teori upah produktivitas marginal. Tidak mungkin membayar pekerja jika upah melebihi produktivitas yang mereka hasilkan. Ya, jadi memang harus setara. Contoh penerapan teori upah produktivitas marginal. Jika buruh dibayar sesuai dengan produktivitas marginalnya, maka buruh tersebut eee, maka pekerja yang produktivitasnya di bawah upah itu akan diberhentikan, ya karena itu akan merugikan perusahaan. Oke, nah teori neoklasik atas teori upah sebagai imbalan, ini ada yang keliru sedikit. Jadi pengusaha akan terus meng-hire pekerja selama nilai tambah yang dihasilkan oleh pekerja terakhir itu sama dengan ya dari upahnya. Ya sama dengannya bukan lebih besar. Oke, ya diralat. Nah, di sini dasar pemikiran kaum neoklasik ya agar keuntungan perusahaan itu maksimal ya digunakanlah faktor produksi dari sisi labor ya tenaga kerja itu imbalannya sesuai dengan nilai pertambahan hasil marginalnya, value marginal product. Ini sudah kita bahas pada pekan lalu ya. Jadi kalau posisi terbaik adalah itu apa? Upah orang yang terakhir ya direkrut, value marginal product adalah produktivitasnya. Value marginal product itu marginal product dikali price, harga produk per unit. Ya, jadi dasar pemikirannya adalah W sama dengan value marginal product. Nah, jika W lebih rendah dari produktivitasnya, jadi pengusaha memberikan upah kepada pekerjanya lebih rendah dari keringat ya, produktivitas yang dicurahkan. Maka perusahaan akan ditinggalkan karyawannya, tidak mau diperas keringatnya. Ya, karena di sini asumsinya banyak perusahaan lain yang siap menerima karyawan pekerja baru, gitu ya. Nah, sebaliknya jika upah yang diberikan terlalu tinggi, tidak sebanding dengan produktivitas pekerjanya, maka kalau ini berlangsung lama, perusahaan akan bangkrut ya. Sebelum bangkrut, maka pengusaha harus mengurangi pekerjaannya karena ya dasarnya adalah upah itu sesuai setara dengan produktivitasnya. Ya, asumsi neoklasik, ya mobilitas tenaga kerja itu sempurna. Ya, artinya begitu ada tenaga kerja yang keluar dari satu perusahaan, maka dia dengan cepat dan mudah diterima oleh perusahaan lain ya, yang sama.
pekerja dan pengusaha adalah price taker. Ya, mereka berjalan di pasar persaingan sempurna. Mereka hanya, menerima, eee, besaran upah, ya dari, ya, jadi di sini jumlah pekerja terlalu banyak dan jumlah perusahaan juga terlalu banyak sehingga, upah itu yang sudah terbentuk harus, sama-sama diterima oleh kedua belah pihak, baik pekerja maupun pengusaha. Ya, di mana, diasumsikan bahwa, upah itu di mana-mana sama, ya. Pengusaha tidak bisa pasang upah lebih tinggi dari harga pasaran atau sebaliknya, pasang upah yang lebih rendah dari harga pasaran. Ya, karena, kalau lebih tinggi dia akan rugi, kalau lebih rendah perusahaan akan ditinggalkan oleh karyawannya. Nah, pendapat neoklasik itu ternyata tidak sesuai dengan kondisi di lapangan karena, tenaga kerja itu tidak homogen, tapi berbeda-beda, bahwa, tingkat pendidikan, keterampilan itu, tidak sama. Maka upah yang diterima pun tidak sama. Kemudian proporsi biaya karyawan terhadap total biaya perusahaan. Kalau perusahaan itu padat karya, ya, maka proporsi biaya karyawan itu mendominasi, maka upah yang diberikan itu, tidak sama dengan, eee, perusahaan dengan proporsi biaya karyawan yang, rendah karena padat modal gitu ya. Kemudian, proporsi keuntungan, penjualan produk setiap perusahaan itu beda, ini mempengaruhi besaran upahnya. Dipengaruhi juga, tentang skala perusahaan. Perusahaan besar memiliki efisiensi yang lebih, tinggi, ya, menyebabkan, kemampuan untuk memberikan upah juga lebih besar. Ya, kemudian ada tidaknya serikat pekerja di perusahaan tersebut, gitu ya. Kemudian, langka atau tidaknya, ya, kualitas, tenaga kerja itu mempengaruhi besaran upah di hari yang sekarang. Belum lagi ada, intervensi dari pemerintah. Nah, sekarang, teori upah kaku menurut Keynes, ya, Marcel Keynesian, bahwa upah itu, eee, tidak mudah berubah dalam jangka pendek. Tidak mudah berubah itu artinya, tidak mudah turun, kalau naik sih bisa, ya, eee, meskipun kondisi perekonomian sedang, kurang baik, ya. Ya, ini, ya, upah yang menurut Keynes, upah itu bersifat kaku, ya, tidak mudah berubah dalam jangka pendek meskipun terjadi perubahan kondisi ekonomi. Ya, jadi upah itu disebutkan kurang bisa menyesuaikan, ya, keadaan, perubahan, pasar tenaga kerja. Ya, jenis-jenis upah kaku itu diantaranya kita kenal UMR, ya, upah minimum regional yang sudah ditetapkan, ya, tidak mungkin turun, naik bisa gitu kan. Upah yang diberikan kepada pekerja yang sudah tanda tangan kontrak kerja, ya, seperti P3K gitu kan, ya, pekerja pemerintah dengan, perjanjian kerja gitu kan. Jadi kalau kondisi ekonomi memburuk misalkan tidak bisa pemerintah dengan semena-mena menurunkan, upahnya. Ya, nanti ada, serikat pekerja yang, duduk bersama dengan perusahaan, kemudian menetapkan, perjanjian kerja untuk
menerapkan sistem upah seperti apa di sana udah tertulis, ya sudah gitu kan, harus ditaati. Dampak teori upah kaku, ya, upah kaku tidak bisa turun, ya, sehingga menyebabkan pengangguran dan, karena, adanya ketidakseimbangan dalam pasar kerja, banyak yang eee, menawarkan diri ya, eee, penawaran tenaga kerja lebih tinggi, permintaan, eee, sedikit. Perusahaan lebih memilih mem-PHK ya, daripada memotong gaji. Memotong gaji itu berarti kan upahnya turun, artinya, konsep teori upah kaku tidak berlaku. Maka teori upah kaku, menggunakan asumsi bahwa agar tetap ya dasarnya itu ya, asumsinya itu, upah tidak bisa turun, naik bisa, tapi kalau kondisi ekonomi memburuk, perusahaan memilih untuk mengurangi tenaga kerja daripada mengurangi upah. Ya, penentuan upah ya di berbagai, bentuk pasar tenaga kerja, pasar persaingan sempurna, eee, kita tahu upah itu, eee, pembeli dan penjual adalah price taker ya. Astaga, jadi upah sudah terbentuk, semakin tinggi upah tenaga kerja, semakin sedikit permintaan atas tenaga kerja karena, sifat permintaan tenaga kerja sama dengan sifat permintaan barang. Sifat penawaran tenaga kerja sama dengan sifat penawaran barang. Sifat permintaan ya, kalau digambarkan bersifat negatif kan, ketika upah atau harga naik, maka jumlah yang diminta, turun, jumlah barang atau jumlah tenaga kerja. Kalau barang itu harga, kalau tenaga kerja itu, upah gitu. Asumsi, penentuan upah tenaga kerja di pasar persaingan sempurna, marginal revenue sama dengan marginal cost. Ini, bisa juga ditulis, R sama dengan C gitu ya. Marginal revenue sama dengan marginal cost, revenue sama dengan cost gitu. Pengusaha dan pekerja mempunyai informasi yang, sempurna tentang, perusahaan, produk-produknya, berapa banyak yang dihasilkan, upahnya, sistem upahnya, gitu. Dan, asumsi berikutnya, pekerja identik dengan produktivitasnya dan perusahaan identik dengan kemampuan untuk memberikan upah, ya. Lalu perusahaan sebagai pembeli tenaga kerja, pekerja sebagai penjual. Dan, tidak ada, penghambat mobilitas tenaga kerja kalau sewaktu-waktu dia keluar dari perusahaan karena masalah upah, ya. Jadi dengan mudah, dan cepat diterima perusahaan lain. Ya, hambatan mobilitas itu nol. Nah, di sini, eee, E itu adalah keseimbangan yang kemudian membentuk, upah pasar ya, di sini, upah itu berlaku sama untuk setiap perusahaan. Ya, namun kenyataan, jarang pasar itu selalu berada pada pasar persaingan sempurna. Ya, karena, pekerja dan perusahaan tidak melulu selalu, sesuai dengan teori seperti pekerja ti kan suatu teori mengatakan pekerja itu berharap mendapat, kepuasan yang maksimal dan perusahaan mendapat keuntungan, bertujuan mendapat, keuntungan terbaik. Tapi terkadang, mereka lebih, apa ya, lebih fleksibel, ada pekerja yang rela bekerja, ya, dengan pendapatan tidak sesuai keinginan, tidak mencapai kepuasan maksimal karena, keterpaksaan, ya, terpaksa bekerja dengan alasan apapun. Demikian juga perusahaan, tidak melulu bertujuan mencapai keuntungan maksimal, tapi ada sisi
sosialnya juga gitu ya. Dan kenyataannya, pekerja itu tidak memiliki informasi yang sempurna tentang, perusahaan dan, eee, sistem upahnya dan produknya dan seterusnya. Bahwa, pekerja itu ternyata heterogen ya, dari sisi, kualitasnya dan, budaya KKN ya, eee kolusi, korupsi, nepotisme yang merebak di mana-mana membuat pasar kerja itu tidak bekerja sesuai, aturan yang sebenarnya, ya terutama pasar persaingan sempurna. Penentuan, upah di pasar persaingan sempurna sudah kita bahas tadi ya, jika harga tenaga kerja atau upah lebih rendah dari harga pasar dan jika lebih tinggi apa yang terjadi, ya sudah. Tadi sudah kita bahas di sana. Ini untuk, pasar tenaga kerja monopsoni. Jadi pembelinya hanya satu, ya hanya ada satu pembeli tenaga kerja karena kita melihatnya barang ya, komoditinya di sini adalah tenaga kerja. Pembeli tenaga kerja hanya satu, jadi hanya satu perusahaan. Sementara, calon-calon pekerja ya, dari sisi tenaga kerja itu jumlahnya banyak. Ya, perusahaan memiliki kekuatan untuk membayar upah di bawah, produktivitas pekerjanya dan, mempekerjakan tenaga kerja lebih sedikit, ya karena di pasar monopsoni itu perusahaan lebih, memiliki power gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan pasar tenaga kerja monopoli ya, monopoli. Jadi di pihak pekerja, artinya hanya ada satu tenaga kerja, sedangkan perusahaan yang butuh dia itu sangat banyak. Ya, ini biasanya orang-orang yang mempunyai keahlian khusus tertentu yang tidak banyak dimiliki oleh orang lain. Jadi tenaga kerja tersebut, memiliki kekuasaan, ya, kekuatan untuk menuntut upah, jauh, di atas produktivitasnya. Ya, karena atau MRP, very marginal product, ya, karena, ya keahlian dia yang, unik ya, yang, tidak ada duanya. Kemudian, pasar monopoli tadi dari pihak pekerja ini dari kedua belah pihak, ya disebut monopoli bilateral. Kalau di pasar monopsoni itu satu perusahaan, ya. Satu perusahaan saja tenaga kerja banyak, maka upah pekerja itu, bisa, lebih rendah ya, eee, ini untuk di, pasar, persaingan sempurna. Ya di pasar monopsoni itu, eee, tenaga kerja karena terlalu banyak dibandingkan perusahaan yang hanya satu, maka bargaining power tenaga kerja itu rendah. Sementara di pasar monopoli tenaga kerja hanya satu pekerja, tapi banyak perusahaan, ya, upah tenaga kerja lebih tinggi. Nah, dalam pasar monopoli bilateral, bagaimana penentuan upahnya? Itu, berdasarkan perundingan kedua belah pihak itu. Siapa yang lebih kuat dapat menentukan, berapa besarnya upah. Nah, ini materi tentang teori upah dan sistem upah, untuk materi pekan depan ya, eee saya berikan sekarang. Jadi pekan depan itu tinggal presensi aja. Ya, kita bahas mengenai penentuan upah di pasar tenaga kerja. Ya, upah adalah, imbalan atas usaha jasa yang diberikan oleh pekerja. Karakteristik upah itu, upah merupakan, kompensasi yang setara dengan produktivitasnya, waktu yang diberikan, keterampilan yang dicurahkan, gitu ya. Upah itu merupakan hak, ya dengan upah itu, terjadi keseimbangan hak dan kewajiban, ya karena upah itu hak pekerja dan perusahaan itu memiliki kewajiban untuk membayarkannya.
Dengan upah, maka kelangsungan hidup pekerja itu dapat terus berjalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi upah itu, di antaranya tingkat, eee, persaingan, upah dengan usaha sejenis. Jadi, bahwa, usaha sejenis tapi kemampuan untuk mensejahterakan, pekerjanya itu berbeda. Ya, kemudian, faktor yang mempengaruhi upah adalah, eee, struktur upah kepada tingkat pekerjanya. Ya, jadi, pekerja dengan level tertentu, level yang berbeda, maka mendapatkan upah yang berbeda. Ya, berdasarkan produktivitas ini yang utama ya, pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi upah. Kalau ekonomi, baik, maka upah menyesuaikan. Ya, upah juga dipengaruhi oleh kebutuhan hidup layak, merupakan salah satu dari aspek, pemberian upah. 6 perbedaan gaji dan upah, bahwa gaji dan upah itu berbeda. Eee, 6 perbedaannya di antaranya, dari sisi status kepegawaian. Kalau gaji itu diberikan kepada karyawan tetap atau karyawan kontrak. Kalau upah itu diberikan kepada, pekerja harian gitu ya, borongan, dan lain sebagainya yang, disebut dengan freelance. Dari sisi tingkat jabatan. Ya, untuk gaji itu diberikan kepada, level, atas seperti manajer atau minimal karyawan tetap. Tapi kalau upah walaupun di perusahaan yang sama, kalau dia pekerja harian atau mingguan, maka, uang yang dia terima istilahnya, berbeda, bukan gaji tapi upah. Nah, dari sisi rentang waktu bekerja, gaji itu, diberikan secara bulanan, kalau upah itu tidak tentu, ya tergantung dari, eee, lamanya kerja, gitu ya. Jadi, ibarat pekerja yang menerima upah, kalau hari ini bekerja, pulang bawa uang berupa upah, kalau tidak bekerja, ya dia tidak punya uang. Kalau dia bekerja hanya 1 jam, yang diterima sekian, kalau, 8 jam, yang diterima 8 kali lipatnya, gitu. Perbedaan yang lain adalah nominal yang didapat. Gaji itu tetap, ya sesuai yang telah tertulis, ya, dalam kontrak kerja. Kalau upah itu, tidak tetap. Tergantung dari kualitasnya. Jadi kalau, yang dihasilkan suatu produk, kemudian sebelum upah diberikan diperiksa dulu ya, standar quality-nya oleh quality control yang kalau ternyata tidak memenuhi standar ya yang dia dapatkan, lebih rendah. Karena ini sebenarnya juga merugikan perusahaan karena, eee, produk tersebut tersortir ya, akan dilempar ke pasaran dengan harga yang berbeda ya, dengan yang kualitas standar atau harus diperbaiki lagi dengan membutuhkan waktu lagi, keluar biaya lagi gitu ya. Perbedaan yang lain, gaji dan upah dari sisi komponen penyusun, gaji dan upah itu. Gaji itu diikuti dengan berbagai tunjangan, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan jabatan gitu ya. Nah, kalau upah itu tidak, ya. Kemudian, perbedaannya didasarkan atas penetapan kompensasi. Ya, upah upah pasaran, yang berlaku di suatu negara bisa juga berlaku secara internasional bila bekerja dengan perusahaan di luar negeri. Hmm, upah bergantung jangka waktu, upah juga bergantung pada tingkat kerumitan. Ya. Untuk kualitas dan kuantitas keterampilan yang dibutuhkan, ya itu mempengaruhi besaran upah. Kemudian bagaimana dengan gaji? Gaji itu sudah ada aturan, legal formalnya. Ya sesuai dengan jenjang pendidikan, semakin tinggi, diberi penghargaan yang lebih tinggi juga. Mempunyai keahlian tidak, punya pengalaman kerja tidak, gitu ya.
Perbedaan gaji pokok, gaji kotor, dan gaji bersih. Gaji pokok, gaji yang diberikan kepada karyawan tanpa, ada reimbursement, ya tanpa tunjangan, apapun itu. Kalau gaji kotor, ya gaji sebelum ada potongan, di dalamnya, ada gaji pokok, tunjangan-tunjangan, insentif yang lain, uang lembur kalau ada. Nah, gaji bersih tinggal, dikurangkan ya. Jadi, kompensasi yang diterimakan setiap bulan setelah dikurangi berbagai kewajiban ya, ada apapun itu ya yang harus dibayar ya. Sehingga, tersisa sejumlah dana atau uang yang kemudian baru dapat digunakan, untuk keperluan sehari-hari. Ya, upah ada dibagi menjadi 2, nominal dan real. Upah nominal itu, bisa jadi, secara angka itu, besar, tapi secara daya beli belum tentu sebesar itu ya. Ya, upah nominal, upah yang diterima pekerja dari pengusaha ya, sesuai dengan, curahan jam kerjanya. Nah, upah real itu disesuaikan, dengan, kemampuan atau daya beli. Ya, yang inilah mestinya yang dilihat upah realnya. Macam-macam sistem upah, ada upah menurut waktu, ya, tadi sesuai lamanya bekerja, ya, biasanya ini pekerja, eee, ya lamanya waktu ya, kalau, waktunya lebih panjang ya upah yang diterima lebih, banyak ya. Prinsipnya upah tuh, ya upah yang diterima ya. Kemudian upah menurut satuan hasil, ya. Kalau bagus hasilnya, ya, dan sudah selesai, ya baru dapat upah. Upah borongan, sistem bonus, ya. Jadi, sistem bonus ini adalah, disebut dengan insentif, merupakan pembayaran upah tambahan di luar upah atau di luar gaji, yang, fungsinya untuk menstimulan pekerja. Ya, agar menjalankan kewajibannya dengan lebih bertanggung jawab. Ya, nanti ada juga sistem mitra usaha. Ya, jadi memberikan upah itu tidak langsung berbentuk uang, tapi dalam bentuk saham perusahaan. Gampang nanti saham yang diberikan itu mau dijual atau tidak gitu. Syarat dan tujuan pemberian upah. Ya, jadi, pemberian upah itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup layak ya. Dan melindungi pekerja ya dari eksploitasi ya, dan mendorong peningkatan, eee, produksi. Ya, syarat pemberian upah, jumlah yang diterimakan itu jelas, ya tepat waktu, jangan sampai kering dulu keringatnya gitu. Ya, upah yang diterima itu, cukup untuk memenuhi kebutuhan, hidup ya, eee, ya bekerja dan syukur-syukur dengan keluarganya ya. Dengan, hidup yang, sewajarnya. Harus adil ya, jangan mengeksploitasi pekerja. Ya, upah diberikan sesuai kesepakatan, kalau tidak sepakat dari awal selesai, nggak usah diteruskan. Ya, upah tidak boleh lebih rendah dari upah minimum, lebih tinggi boleh ya. Ya, ya jadi, kemudian, syarat pemberian upah itu jangan ada diskriminasi. Kualitas tenaga kerja sama, produktivitas sama, ya jam kerja dan lain-lain sama, ya produk yang dihasilkan sama, di perusahaan yang sama, tapi upah yang diberikan berbeda, jangan sampai. Tujuan memberikan upah pada prinsipnya, ya untuk kesejahteraan, tenaga kerja dan karyawannya. Ya secara mikro, secara makro untuk, meningkatkan perekonomian suatu negara. Ya, penetapan upah minimum itu dilakukan setiap tahun, biasanya di bulan
November ya, November awal itu dan diberlakukan, Januari tahun berikutnya. Upah minimum ya, ini upah bulanan terendah yang ditetapkan setiap tahunnya, ya sebagai jaring pengaman, sosial. Jadi artinya, perusahaan itu, minimal harus memberikan upah sesuai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sebenarnya yang menetapkan itu tidak melulu pemerintah, tapi, ada unsur pengusaha di sana dan, pekerja yang diwakili oleh, serikat pekerjanya. Ya, ini, upah minimum itu upah, bulanan terendah yang artinya perusahaan, boleh memberikan upah yang lebih tinggi gitu ya. Upah minimum itu ada UMK, UMP gitu ya, provinsi ditetapkan oleh gubernur, eee, kabupaten kota, oleh wali kota atau bupati. Ya, dasar hukum penetapan UMR itu sudah diatur oleh peraturan menteri. Ya, di sini ada, klausul yang harus ditaati. Ya, upah minimum itu disesuaikan dengan, kebutuhan hidup layak ya. Oke, upah minimum sektoral selain, upah minimum provinsi dan kabupaten kota, juga ada upah minimum sektoral yang berlaku di sektor-sektor tertentu. Kita tahu sektor tambang itu, sektor yang memberikan upah ya, minimum lebih tinggi dari yang lain. Peraturan pengupahan di Indonesia ini aturan legal formalnya, ya terus mengalami perubahan yang dipakai sekarang adalah PP tahun 2021 tahun, nomor 36 ya, terus mengalami, perkembangan. Lalu, dirubah, 2023 karena fenomena yang ada di lapangan tentang upah pekerja dan perusahaan itu juga berubah. Ya, kemudian, penghitungan upah minimum yang berlaku, ya di seluruh wilayah Indonesia itu berdasarkan formula yang ditetapkan, seperti ini, bahwa, upah minimum tahun ini T+1 katakan tahun 2026, ini, dari ya besaran upah minimum tahun kemarin, ya karena T+1 itu sekarang, tahun kemarin berarti tahun 2025 plus ya selalu plus ya selalu bertambah ya jangan dikurangi, plus, eee, upah minimum tahun kemarin yang dikali persentase, ya gabungan ini dengan itu. Inflasi ya, tahun 2025 berapa, ditambah, pertumbuhan ekonomi 2025 wilayah tersebut berapa, yang dikalikan alfa. Alfa ini satu angka yang nilainya kisaran ini 01 sampai 03, di antara itu, mana yang dipilih oleh, kabupaten atau daerah setempat ya, itu tergantung dari, kontribusi, pekerja ya, yang penetapannya ya dikembalikan ke setiap, mmm, regional ya daerah. Ya jadi, pertumbuhan ekonomi setiap kabupaten kota ada, lalu, alfanya dikembalikan ke kabupaten kota atau provinsi yang dimaksud, ya ini dikalikan, ketemunya persentase, tambahkan persentase,
tahun 2025, ini kayak 2025 juga, hasilnya baru hasilnya ini berapa persen dikalikan, eee, upah minimum tahun kemarin. Nah, hasilnya ini baru ditambahkan upah, minimum tahun kemarin, ya, ini selalu positif. Oke, ya, kemudian penetapan upah, minimum provinsi ditetapkan oleh, eee gubernur ya. Oke, penggolongan. Jadi upah ini, eee, ya imbalan ya, balas jasa itu bisa berupa upah, bisa berupa tunjangan natura, berupa barang. Barang itu, misalkan, berupa beras gitu ya, eee, atau tunjangan tambahan yang lain ya, tunjangan jabatan, kemahalan, ya, dan lain sebagainya, kondisi lingkungan kerja ini imbalan yang diterima oleh pekerja, tapi tidak secara langsung ya, lingkungan kerja yang, kondusif ya, yang untuk menciptakan seperti itu, pengusaha harus keluar uang ya untuk kenyamanan, eee, pekerja, tapi terkadang itu diabaikan oleh pekerja gitu, tapi ini termasuk imbalan. Nah, upah ya itu, merupakan, ya satu, apa ya, hak dan kewajiban ya, sesuatu yang menjadi kontradiktif kepentingannya antara pengusaha dan pekerja. Ya, pengusaha berharap memberikan upah yang serendah-rendahnya, pekerja berharap mendapat upah yang setinggi-tingginya. Ya, kemudian masalah pengupahan itu sulit merumuskan kebijakan pengupahan nasional, ya karena banyak aspek atau faktor yang mempengaruhi itu, ya banyak pihak yang berkepentingan mengenai itu, ya yang itu membuat tidak mudah ya untuk, penetapan upah. Upah, minimum ya, diukur dari awalnya kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan fisik minimum, didasarkan atas harga IHK ya, indeks harga konsumen, pertumbuhan ekonomi, kemampuan perusahaan. Jadi perusahaan kalau tidak mampu, kalau terus dipaksakan dengan UMK setempat, ya UMR seperti yang telah ditetapkan, maka bisa saja perusahaan hengkang ya. Angkat kaki dari, wilayah tersebut, memindahkan perusahaannya ke wilayah yang lain, karena memang, UMR itu berbeda-beda di, tempat yang berbeda, ya. Kebijakan penentuan upah minimum ya, untuk menjamin agar penghasilan karyawan, minimal itu dapat, tercapai ya sesuai, kebutuhan dasar, hidup ya minimal, layak bagi pekerja itu dapat terpenuhi. Ya, dengan upah minimum itu produktivitas karyawan, terjaga atau lebih tinggi. Ya, sebenarnya, ini kebutuhan, UMR itu untuk, ya bertujuan untuk kesejahteraan pekerja, sebenarnya juga untuk, keuntungan perusahaan yang terbaik karena dengan, memberikan upah, sesuai UMR, maka produktivitas karyawan itu terjaga atau lebih baik sehingga perusahaan menjadi lebih efisien dan, upaya untuk mencapai, keuntungan maksimal itu dapat, eee, raih gitu ya. Oke.
Ya, tujuan kebijakan pengupahan, oke, ini ya bisa dibaca sendiri, ini masih 15 menit. Ya, jadi, sistem pengupahan di Indonesia itu berdasarkan kebutuhan hidup layak, berdasarkan pertumbuhan ekonomi, begitu ya, banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, semula awalnya didasarkan kebutuhan fisik minimum, dan atau kebutuhan hidup minimum, sekarang diganti KHL, ya. Kebutuhan fisik minimum, ya, itu diukur dari jumlah kalori atau protein yang, intake yang masuk ke minimal masuk ke pekerja ya, dan syarat-syarat kesehatan. Ya, kebutuhan fisik minimum itu ada sandang pangan papan, juga non-fisik. Ada kesehatan pendidikan di sana. Kebutuhan hidup minimum untuk, pangan itu diukur dari 3.000 kalori per hari. Ya, ditambah kebutuhan, hidup minimum yang lain. Oke. Nah, untuk kebutuhan hidup layak ya, ini, standar kebutuhan seorang pekerja. Nah, ini masalahnya. Ya, jadi UMR itu, didasarkan atas standar kebutuhan layak, eee, secara fisik bagi seorang pekerja lajang, ya, jadi belum berkeluarga, tuh masalahnya. Jadi, dihimbau mereka yang bekerja dengan upah yang diterima hanya sebatas UMR, ya, berpikir ulang lagi untuk membentuk mahligai rumah tangga, karena kalau mau hidup menderita itu jangan ajak-ajak, ya kan? Jangan buat sengsara anak orang, gitu. Maka perbaiki dulu pekerjaannya atau pendapatannya, sehingga keluarga dapat hidup lebih layak. Ya, jadi ini ya materi pagi ini yang langsung dua, karena materi untuk pekan depan ditarik sekarang, ya, ditarik sekarang, pekan depan tinggal absen saja. Kamis jam 7 pekan depan, ya. Tolong ingatkan, saya lewat WA Group agar pekan depan share QR code ya, untuk kalian absen secara mandiri. Dan, ini ada waktu hanya 15 menit sebelum, eee, siap itu ditutup secara, sistematis karena, jam kelasnya memang sudah habis. Hanya ada berapa menit nih? Oh, hanya 11 menit. Silahkan silahkan segera presensi ya, karena, waktu habis akan otomatis finish ya, sekali merah tetap merah. Oke ya, dari 50 mahasiswa jangan sampai ada yang ketinggalan, presensi segera. Saya akhiri, pertemuan kali ini, saya ulangi, pekan depan kosong, udah ditarik sekarang, nanti ada satu lagi pertemuan setelah lebaran karena, satu kali lagi ya, tanggal 30 Maret adalah awal jadwal UTS. Untuk tugas akan saya berikan insya Allah setelah UTS. Oke ya, demikian saya tutup, bertemu lagi setelah lebaran nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, terima kasih, Bu.